Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi yang kami presentasikan, yaitu penerapan diferensial dalam menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cut Desi dengan NIM 64251162. Saya El Gaurub Anjani dengan NIM 64 25 14 24. Saya Kaliza Fatia Ahmad dengan NIM 642503877. Saya Nabila Salsabila dengan NIM 4250926. Saya Syabrina Resya Kumaladewa dengan NIM 64251326. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dalam kegiatan ekonomi, perubahan harga barang dan jasa akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Untuk mengetahui tingkat perubahan tersebut secara lebih tepat, diperlukan pendekatan matematika yaitu diferensial atau turunan. Konsep diferensial digunakan untuk mengukur perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya, sehingga dapat membantu perusahaan maupun pemerintah memahami kondisi pasar secara lebih akurat. Selanjutnya ada pengertian diferensial. Diferensial merupakan cabang ilmu kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam matematika ekonomi, diferensial dimanfaatkan untuk menganalisis perubahan biaya, pendapatan, keuntungan, permintaan, dan penawaran sehingga perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang lebih efektif. Selanjutnya ada pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar respon konsumen terhadap perubahan harga barang atau jasa. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang besar, maka disebut elastis. Sedangkan jika perubahan permintaan kecil, maka disebut inelastis. Analisis elastisitas permintaan sangat penting untuk memahami perilaku konsumen dan menentukan strategi pemasaran. Selanjutnya ada pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen akibat perubahan harga di pasar. Konsep ini membantu produsen menentukan jumlah produksi yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya ada macam-macam fungsi linier. Yang pertama ada fungsi linier dalam matematika ekonomi. Yang kedua ada fungsi biaya total atau total cost. Yang ketiga ada fungsi pendapatan total atau total revenue. Yang keempat ada fungsi keuntungan atau profit function. Dan yang terakhir ada fungsi permintaan dan penawaran linier. Baik, selanjutnya ada manfaat diferensial dalam ekonomi. Diferensial dalam ekonomi sangat bermanfaat untuk membantu perusahaan dan pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Dalam perusahaan, diferensial digunakan untuk menganalisis perubahan biaya, pendapatan, keuntungan, serta menentukan strategi harga dan keuntungan maksimum. Sementara itu, dalam pemerintahan, diferensial memanfaatkan untuk menganalisis pengaruh harga, pajak, subsidi, dan produksi terhadap perekonomian, sehingga dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang efektif, menjaga stabilitas pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Di sini juga ada dampak penerapan diferensial. Yang pertama, membantu perusahaan menentukan strategi harga yang tepat sesuai dengan kondisi pasar dan perilaku konsumen. Yang kedua ada mengetahui perubahan permintaan terhadap harga, yaitu dengan menggunakan analisis diferensial, perusahaan dapat mengetahui perubahan permintaan terhadap harga, sehingga mampu menetapkan harga jual yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan penjual produk. Yang ketiga ada membantu menghitung perubahan biaya produksi, yaitu bahwa penggunaan konsep
diferensial juga berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan perusahaan karena membantu dalam menghitung perubahan biaya, pendapatan, serta profit yang diperoleh dari setiap keputusan produksi maupun pemasaran. Dan yang terakhir ada menjaga keseimbangan perekonomian masyarakat. Dalam bidang pemerintah, analisis diferensial digunakan untuk membantu penyusunan kebijakan ekonomi seperti mengendalikan harga, pajak, subsidi, dan stabilitas pasar agar kondisi perekonomian masyarakat tetap seimbang dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara optimal. Baik, berikutnya ada penerapan diferensial dalam menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep diferensial dalam ekonomi digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran dengan memakai turunan fungsi. Rumus elastisitas permintaan yang digunakan adalah ED sama dengan DQ per DP kali P per Q. Sedangkan rumus elastisitas penawaran adalah ES sama dengan DQ per DP kali P per Q. Fungsi permintaan barang diberikan sebagai Q sama dengan 100 minus 2P. Turunan fungsi terhadap harga menghasilkan DQ per DP sama dengan minus 2. Nilai turunan digunakan dalam rumus elastisitas untuk mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap permintaan atau penawaran. Jika nilai elastisitas lebih 1 bersifat elastis, sedangkan kurang lebih 1 bersifat inelastis, konsep diferensial membantu perusahaan dan pemerintah menentukan strategi harga, produksi, dan kebijakan pasar secara lebih tepat. Selanjutnya ada hubungan perubahan harga dan elastisitas permintaan dan penawaran melalui pendekatan diferensial. Pendekatan diferensial digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan harga dengan tingkat elastisitas permintaan dan penawaran secara lebih akurat. Rumus elastisitas yang digunakan adalah E sama dengan DQ per DP kali P per Q. Pada rumus tersebut, DQ per DP menunjukkan turunan jumlah barang terhadap harga yang menggambarkan tingkat perubahan jumlah barang akibat perubahan harga. Jika nilai elastisitasnya lebih dari 1, maka bersifat elastis. Sedangkan jika kurang dari 1, maka bersifat inelastis. Contoh fungsi permintaan adalah Q sama dengan 80 minus 4P. Turunan fungsi terhadap harga menjadi DQ per DP sama dengan minus 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan akan menurunkan jumlah permintaan sebesar 4 satuan. Dengan demikian, konsep diferensial membantu perubahan dan pemerintah memahami sensitivitas pasar pada perubahan harga sehingga dapat digunakan dalam menentukan strategi harga, promosi, produksi, dan pengambilan keputusan ekonomi secara lebih tepat. Baik, selanjutnya di sini ada penerapan metode diferensial pada analisis elastisitas ekonomi. Metode diferensial dalam analisis elastisitas ekonomi sangat penting untuk mengetahui tingkat sensitivitas permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Hasil analisis ini membantu perusahaan menentukan strategi promosi, harga jual, dan keputusan bisnis agar risiko penurunan penjualan dapat dioptimalkan. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan dalam menetapkan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, dan pengendalian harga barang. Perhitungan elastisitas dilakukan menggunakan turunan fungsi atau kemiringan kurva permintaan dan penawaran. Rumus elastisitas permintaan yang digunakan adalah ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Jadi, DQ dan per DP ini menunjukkan turunan fungsi permintaan terhadap harga atau kemiringan kurva. P di sini adalah harga, Q di sini adalah jumlah barang. Jadi, metode diferensial membantu pelaku ekonomi mengetahui apakah permintaan atau penawaran bersifat elastis atau inelastis, sehingga berguna dalam perencanaan ekonomi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Berikutnya pengaruh elastisitas permintaan dan penawaran terhadap kondisi pasar berdasarkan hasil analisis diferensial.
Analisis diferensial pada elastisitas permintaan dan penawaran memiliki peran penting dalam memahami pengaruh perubahan harga terhadap kondisi pasar. Dengan menggunakan konsep diferensial, perusahaan dapat mengetahui perubahan jumlah permintaan dan penawaran secara lebih akurat, sehingga dapat menentukan strategi produksi dan penetapan harga yang sesuai. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan analisis elastisitas untuk menjaga keseimbangan pasar, mengendalikan inflasi, dan mendukung kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai elastisitas membantu pengambilan keputusan ekonomi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Terakhir ada kesimpulan. Diferensial merupakan konsep penting dalam matematika ekonomi karena membantu menghitung elastisitas permintaan dan penawaran secara lebih akurat. Melalui analisis elastisitas, perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang tepat, sedangkan pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas pasar. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi